Apa hubungan seorang muslim dengan dunia? Tidak sedikit orang beranggapan bahwa semakin taat seseorang, semakin jauh pula ia dari urusan dunia. Seolah-olah agama hanya mengajarkan sholat, zikir, dan mempersiapkan bekal akhirat. Sementara urusan pekerjaan, ilmu, ekonomi, dan kemajuan dianggap tidak begitu penting. Bahkan, sebagian kalangan ateis menjadikan anggapan ini sebagai kritik terhadap agama. Menurut mereka, agama membuat manusia sibuk mengejar kehidupan setelah mati hingga kehilangan semangat membangun kehidupan di dunia. Namun benarkah Islam mengajarkan demikian? Jika kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, jawabannya justru sebaliknya. Yang seringkali keliru bukanlah ajaran Islam, melainkan cara sebagian kaum muslim memahaminya. Ada yang mengira bahwa semakin dekat kepada Allah berarti semakin menjauh dari dunia. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan untuk meninggalkan dunia, melainkan mengajarkan bagaimana mengelolanya dengan benar. Islam menempatkan dunia pada posisi yang seimbang. Dunia bukan tujuan akhir yang membuat manusia lalai kepada Allah. Namun, dunia juga bukan sesuatu yang harus dihindari atau dipandang rendah. Dunia adalah ladang tempat menanam amal. Disinilah kita bekerja, belajar, membangun keluarga, mencari nafkah, menciptakan manfaat, dan menebar kebaikan. Semua itu dapat bernilai ibadah ketika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang diridhoi Allah. Seseorang muslim memiliki dua kedudukan. Di hadapan Allah, kita adalah seorang hamba. Kita tunduk kepada syariat, menjalankan perintahnya, dan menyadari bahwa seluruh kekuatan berasal dari Allah. Namun di tengah kehidupan, kita adalah seorang khalifah. Allah memberinya amanah untuk memakmurkan bumi, memanfaatkan segala nikmat yang telah ditundukkannya, berpikir, berkarya, berinovasi, dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Karena itu, menjadi dokter yang amanah, guru yang mendidik dengan ikhlas, petani yang menghasilkan pangan, pedagang yang jujur, insinyur yang membangun, atau ilmuwan yang melahirkan manfaat, semuanya merupakan bagian dari amanah sebagai khalifah di muka bumi. Allah sendiri menyediakan bumi beserta berbagai sumber penghidupan untuk manusia. Tinggal bagaimana manusia mengelolanya dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Rasulullah SAW bahkan mengajarkan bahwa menanam pohon yang kemudian dimanfaatkan manusia atau hewan pun dihitung sebagai sedekah. Beliau juga bersabda, jika kiamat datang, sementara di tangan seseorang masih ada bibit tanaman, maka jika masih sempat, hendaklah ia tetap menanamnya. Pesannya sangat indah. Selama masih ada kesempatan berbuat baik, jangan berhenti berkarya. Seorang muslim tidak hidup dalam sikap pasrah yang membuatnya berhenti berusaha. Islam tidak menghendaki umatnya hanya bertumpu pada satu bidang kehidupan. Pertanian itu mulia, tetapi tidak cukup jika umat mengabaikan perdagangan, industri, ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai keahlian lain yang dibutuhkan untuk membangun peradaban. Sebuah masyarakat yang kuat lahir dari keseimbangan. Ada yang bertani, ada yang berdagang, ada yang mengajar, ada yang meneliti, ada yang membangun teknologi, dan semuanya saling menguatkan. Ibadah bukan hanya di sajadah. Salat memang tiang agama. Puasa, zakat, dan haji adalah ibadah yang agung. Namun setelah salat selesai, masih terbentang sebagian besar waktu yang harus diisi dengan kerja, belajar, berkarya, menunaikan amanah, dan memberi manfaat. Disitulah nilai Islam hadir dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim tidak bekerja demi dunia semata. Ia bekerja agar keluarganya terjaga, umatnya kuat, masyarakatnya maju, dan agamanya dimuliakan. Begitulah Islam memandang dunia, bukan sesuatu yang harus dikejar tanpa batas, tetapi juga bukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Dunia adalah amanah yang harus dikelola sebaik-baiknya agar menjadi jalan menuju ridho Allah dan kebahagiaan di akhirat.